心。禀告店主，毁灭！还服用禁药，还故意安排我的朋友，又作何解释？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-38. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 37. Di minggu kemarin, pertarungan telah dimulai antara Xingnan menghadapi Nanggongchen, yang mana dalam pertarungan itu, Nanggongchen begitu meremehkan kemampuan dari Xingnan. Hanya saja ini adalah kesalahan yang fatal sebab Xingnan memiliki kekuatan yang jauh melampaui pemikirannya. Alhasil, dalam sekejap saja, Nanggongchen berhasil dia kalahkan. Nanggongchen sama sekali tidak terima dengan kekalahan itu. Maka karena itulah ia pun memakan pil pemberian Tetua Agung. Ini pun seketika saja membuat kekuatannya meningkat sebanyak 2 kali lipat. Walaupun begitu, Xingnan sama sekali tidak takut dan langsung saja mengalahkan Nanggongchen dalam beberapa kali gerakan saja. Tetua Agung sama sekali tidak menerima kemenangan dari Xingnan. Ia pun memberikan fitnah kepadanya karena yakin dia telah menggunakan pil terlarang dalam kompetisi. Jadi dia pun segera memanggil Tetua Zheng untuk memberikan keadilan kepada Xingnan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xingnan telah dikepung oleh para penetua penegak hukum. Tapi dia ini tidaklah takut dan memperlihatkan token yang dirinya miliki. Akan tetapi, Tetua Zheng tidaklah mempedulikan hal tersebut dan langsung saja menghancurkannya. Ini semua tentu membuat Xingnan dan juga Gong Yang terkejut. Karena Tetua Zheng tidaklah mempedulikan tokennya. Tetua Zheng sudah muak karena Xingnan sudah berulang kali melanggar peraturan sekte. Bahkan kali ini dia sangatlah berani menyerang dirinya yang adalah seorang wakil ketua penegak hukum. Atas apa yang diri lakukan itu, Tetua Zheng akan memberikan hukuman mati kepada Xingnan. Para tetua pun diperintahkan untuk segera memotong-motong manja Xingnan. Molly dan juga penetua agung begitu puas karena akhirnya Xingnan akan berakhir juga. Tetua agung tidak peduli seberapa hebat Xingnan dan juga berapa banyak cara yang dia miliki. Tapi di hadapannya semua itu akan sia-sia saja. Xingnan mulai mengeluarkan pedangnya untuk bisa mengantisipasi serangan para penetua. Di saat mereka yang menyerangnya, Gong Yang pun segera memberikan perlindungan. Ini tentu saja membuat Tetua Zheng kesal, karena dia itu telah berani-beraninya menghentikan tim penegak hukum. Karena Gong Yang tidak mau berhenti, maka Tetua Zheng sendiri yang turun tangan menghancurkan formasi itu. Tidak mau Xingnan diapa-apakan, teman-temannya pun segera naik ke atas arena demi bisa membuat pertahanan. Tetua Zheng sekali lagi marah besar dan berencana untuk menghabisi mereka semua. Namun sebelum semua itu terjadi, ada sebuah rantai yang menghentikannya. Selain itu, formasi besar juga muncul di atas arena. Tetua Zheng penasaran sebenarnya siapa yang telah berani menghalangi dirinya, yang merupakan wakil ketua aula hukuman. Keberaniannya langsung hilang setelah tahu kalau yang menghentikannya adalah ketua aula hukuman. Kedatangan kemari tentu saja membuat Tetua Agung dan Molly terkejut. Yang datang kemari tidak hanya ketua aula saja, tapi para murid juga bisa melihat ada seorang wanita yang juga datang kemari. Wanita ini merupakan penguasa aula Gongfa. Dan dia jugalah yang mengadakan pertemuan sekte bertahun-tahun yang lalu. Tetua Agung begitu penasaran mengapa para tetua istana tertinggi malah datang kemari. Apakah ada sesuatu yang salah di sini? Keterkejutan Tetua Agung tidak berhenti sampai di situ saja, karena 2 ketua istana lainnya juga datang kemari. Jadi total sudah ada 4 ketua yang berada di sana. Melihat kedatangan mereka membuat Tetua Zheng penasaran mengenai apa yang terjadi. Semua ini juga menjadi pertanyaan bagi para murid. Bahkan kedatangan mereka ini lebih meriah daripada konferensi Zhongwen. Tetua Zheng mendatangi 4 ketua istana untuk menanyakan mengenai alasan mereka datang kemari. Alih-alih menjawab, ketua istana penegak hukum menanyakan apa yang telah terjadi di tempat ini. Tetua Zheng mulai memberitahu kalau ada murid luar yang telah membuat kekacauan. Tapi perkataannya tidaklah jelas dan membuat ketua istana marah besar.
Tetua Zhen pun terpental hanya dalam satu kali tabokan saja. Tetua Agung pun diminta untuk menjelaskan mengenai kejadian tadi. Tanpa perasaan bersalah, Tetua Agung memberitahu kalau ada seorang murid yang telah melanggar peraturan dalam kompetisi ini karena dia itu telah menggunakan obat terlarang. Selain itu, murid ini juga telah berselisih dengan Tetua Zhen. Mendengar apa yang terjadi, Ketua Istana Penegak Hukum pun mulai mencari murid bernama Xingnan. Tanpa rasa takut, Xingnan pun maju dan memberikan hormat kepada 4 ketua istana. 禀告店主，毁灭！还服用禁药，还是你们是？ Wanita ini tahu kalau Xingnan berada di aula Gongfa dan merupakan murid yang memicu penglihatan tersebut. Xingnan merasa terhormat setelah berhasil menarik perhatian ketua istana Gongfa. Mereka memberitahu kalau tujuan 4 ketua istana di sini adalah untuk menegakkan keadilan untuk Xingnan. Karena mereka sudah tahu kalau ada beberapa orang yang tidaklah menyukainya. Tetua Agung berkeringat dingin karena dia tidak tahu kalau Xingnan memiliki latar belakang yang besar. Xiaolong bahkan sampai pingsan setelah tahu Xingnan memiliki backupan yang begitu besar. Xingnan meminta pada tetua istana untuk memberikan hukuman kepada Tetua Agung. Karena sebagai pengadil dalam kompetisi ini, dia justru telah menyalahgunakan kekuatannya. Dia justru telah menyalahgunakan kekuasaannya. Ia dengan sengaja membuat kompetisi ini agar bisa mempermudahkan murid kesayangannya yakni Nang Gongchen. Para ketua istana terus saja mendengarkan apa yang dia katakan. Perkataan Xingnan membuat Tetua Agung marah. Ia meminta untuk membuktikan semua itu. Xingnan kembali memberitahu kalau di kompetisi kedua, Tetua Agung begitu bersemangat untuk mencegah dirinya maju ke babak selanjutnya. Dia dengan sengaja mempertemukannya dengan teman-temannya agar bisa saling bertarung. Tidak hanya itu, namun dia juga sengaja dipertemukan dengan para murid yang kuat. Sedangkan Nang Gongchen bisa dan bebas maju ke babak selanjutnya tanpa menghadapi rintangan apapun. Setelah semua rencana liciknya itu gagal, Tetua Agung masihlah belum menyerah. Karena ketika Nang Gongchen berhadapan dengan dirinya, dia itu telah memberikan Nang Gongchen pil kegilaan yang mana padahal pil itu dilarang dalam kompetisi ini. Namun dia itu malah tetap mengizinkannya. Xingnan pun tertawa karena Nang Gongchen sudah dirinya kalahkan, tapi Tetua Agung tidaklah terima dan malah menuduh dirinya yang menggunakan obat terlarang. 此事故意安排我的朋友，又作何解释？何止于此？ Ia bahkan memanggil Tetua Zheng agar bisa menghentikan dirinya. Ia bahkan memanggil Tetua Zheng agar bisa mengeluarkan dirinya dari sekte ini. Tetua Zheng juga salah dalam hal ini karena dia tidak bisa membedakan di mana yang benar dan yang mana salah. Ia seakan-akan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dan hanya ingin menghabisi dirinya saja. Xingnan bisa mempertanggungjawabkan perkataannya karena para murid di sini sudah tahu mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Ia pun memohon agar keempat pemimpin istana bisa memberikan keadilan untuk dirinya. Setelah mengetahui tindakan konyol yang telah mereka lakukan, maka Tetua Agung dan juga Tetua Zhen akan diadili oleh aula penegak hukum dan dipenjara di sana selama 3 tahun. Tetua Agung dan Tetua Zhen bersyukur karena hukuman yang mereka dapatkan tidaklah berat. Tapi Gong Yang tidaklah terima dengan hukuman itu, karena dia yakin jika kedua orang ini masih berada di sekte, maka sudah pasti kekacauan akan kembali terjadi. Kedua orang ini sama sekali tidak peduli dengan keselamatan para murid. Bahkan mereka ingin melukai Xingnan dan teman-temannya. Hal yang paling membuat Gong Yang kecewa adalah kedua orang ini sudah mengabaikan perintah naga ungu taring merah dan bahkan menghancurkannya. Tentu para ketua istana menjadi begitu terkejut. Melihat semua ini, ketua istana penegak hukum sangatlah marah, sedangkan Tetua Agung dan Tetua Zhen begitu ketakutan. Dia yakin kalau mereka berdua sudah tidak ingin hidup lagi. Ketua istana menjadi tidak heran mengapa Shan Luo memerintahkan mereka berempat datang kemari secara langsung. Karena tindakan yang dilakukan oleh kedua orang ini sama saja dan menentang keagungan dari penetua tertinggi. Tetua Agung dan Tetua Zhen tidak bisa berbuat apapun selain meratapi nasib mereka yang akan segera meninggoy. 最不可恕的是，你们两个畜生！天辞令。 Nah sayang sekali, lagi sore-sorenya episodenya malah bersambung.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.